Seperti Yesus, kita harus menjaga standar moral yang tinggi. Namun, menunjukkan belas kasihan untuk mereka yang telah jatuh dan bertobat. Nah, apakah pelajaran yang Yesus tinggalkan untuk kita? Orang membenci orang yang berdosa, tetapi mencintai dosanya. Yesus membenci dosa, tetapi mencintai orang yang berdosa. Nah, kisah berikut adalah kelembutan kasih yang Yesus tunjukkan kepada anak-anak, yang terdapat di Injil Matius pasal yang ke-19, mulai daripada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 bagian yang pertama. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Selain setan dalam masa lampau telah berusaha membunuh bayi-bayi Musa dan Yesus untuk membatalkan rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perhambaan Mesir dan umat manusia dari perhambaan dosa, rencana-rencana setan tersebut Tuhan gagalkan. Puji Tuhan. Nah, apakah dalam zaman modern ini masih ada pelecehan terhadap anak-anak, bahkan bayi yang belum lahir? Bukan rahasia lagi. Saat ini banyak bayi tidak sempat dilahirkan hidup, tetapi sudah mati dalam kandungan ibu melalui aborsi. Kisah yang tragis ini dibeberkan oleh Norma McCorvey dalam bukunya Won by Love, dimenangkan oleh cinta. Ia lebih dikenal dengan nama samarannya Jane Roe. Dalam keputusan Roe versus Wade, keputusan Mahkamah Agung Amerika yang telah menimbulkan paling banyak pertentangan, Norma McCorvey memperjuangkan dan memenangkan hak seorang ibu yang mengandung untuk aborsi. Walaupun ia sendiri tidak pernah aborsi anaknya, ia menjadi pendekar gerakan pro-choice atau pro-aborsi. Namun jalan Tuhan sangat ajaib. Klinik aborsi di mana Norma kerja mendapatkan tetangga yang baru. Nah, siapakah tetangga yang baru itu? Mereka adalah kelompok organisasi yang pro-hidup, yang anti-aborsi. Dua kelompok yang bertolak belakang dan bermusuhan tinggal bersebelahan sebagai tetangga. Heran bin ajaib. Tetangga yang baru, orang-orangnya sangat baik dan ramah dengan Norma. Sedangkan Norma yang dikenal dunia dengan Jane Roe, yang memperoleh julukan telah bertanggung jawab untuk kematian 35 juta anak-anak, di kalangannya sendiri merasa dikucilkan. Setelah mereka memperoleh tanda tangannya, ia sendiri tidak diperlukan lagi. Norma merasa dirinya diperalat. Justru dari tetangga, kelompok aksi penyelamat yang ia anggap adalah lawan-lawannya, ia memperoleh persahabatan, kepercayaan, dan kasih sayang yang mencapai klimaksnya dengan kasih pengampunan dan pengharapan yang ia peroleh dari Yesus Kristus. Sewaktu ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sewaktu ia dibaptis dan televisi ABC menyiarkan berita dan peristiwa itu ke seluruh dunia, orang gempar. Sesuai dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, siapakah tetangga kita itu? Mereka yang tidak bersikap bermusuhan,
tetapi mereka yang seperti orang Samaria yang murah hati, menunjukkan cinta dan belas kasihan kepada sesama. Untuk dunia, Jane Roe, nama samaran yang telah digunakan untuk kepentingan politik, adalah yang penting. Nama sesungguhnya, Norma McCorvey, tidak ada artinya. Bagi Yesus, justru sebaliknya. Setelah pertobatannya, Jane Roe adalah nama yang tidak relevan. Perempuan yang Yesus kasihi, perempuan yang Yesus telah selamatkan, adalah Norma Lea McCorvey. Dialah yang penting. Kisah berikutnya adalah kelembutan kasihnya yang Yesus tunjukkan untuk keluarga Lazarus. Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem biasanya singgah di tempat kediaman 3 bersaudara di Betani. Marta sibuk melayani, sedangkan Maria, saudaranya, duduk tenang-tenang di kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Marta mendekati Yesus dan mengeluh, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 38-42. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari bahwa dalam pencobaan Yesus yang pertama di padang gurun, ia telah menjawab bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman-Nya. Pelayanan kebutuhan badani dan kebutuhan rohani hendaknya seimbang. Dalam kesibukan kita sehari-hari, mencari nafkah, dan banyak hal yang kita harus buat dan pikirkan, satu hal apakah yang harus kita utamakan agar pekerjaan untuk hari itu selesai dan kita tidak stres berat? Marilah kita telusuri pengalaman dari Charles M. Schwab, Presiden Bethlehem Steel. Dalam pekerjaannya sehari-hari yang demikian banyaknya itu, ia selalu stres berat. Pada akhir hari, ia selalu merasa bahwa ia tidak menghasilkan sesuatu, bahkan pekerjaan selalu menumpuk. Ia tugaskan kepada Ivy Lee, konsultan manajemennya, untuk mencari jalan keluar dari masalahnya itu. Kalau ia berhasil, ia dijanjikan cek yang sebanding. Konsultannya menyusun rumus rencana kerja yang kemudian diterapkan dan berhasil dengan memuaskan. Presiden Schwab menulis cek yang dijanjikan. Tahu berapa besarnya? Sebesar $25.000.